بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita malam ini telah masuk di bulan Rabiul Awal. Seperti tahun-tahun yang lalu, di bulan Rabiul Awal kita akan berhenti sebentar berkaitan dengan tafsir rutin kita. Dalam minggu yang lalu kita masih dalam surat Baqarah ayat ke-21. Tetapi selama 4 minggu ke depan kita tidak akan teruskan Baqarah, tapi kita akan mengkaji Rasul dalam Al-Quran. Kita jadikan bulan Rabiul Awal adalah bulan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut kelahiran beliau dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan sekaligus memperbanyak membaca mengenai sejarah dan biografi beliau. Ingin mengenal kebesaran dan keagungan beliau. Dan selalu satu-satunya kunci yang bisa mengenalkan kita dan membawa kita kepada kebesaran Rasul adalah Al-Quran. Karena yang mengenal Rasul adalah Allah, dan kita bisa membaca dalam Al-Quran sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu malam ini kita akan kaji sedikit berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kedudukan Rasulullah dan mengenai sikap umat Rasul terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apa tugas seorang muslim yang telah memilih beliau sebagai rasul kita? Apa tugas kita di hadapan beliau? Apa yang harus kita lakukan dengan perintah-perintah beliau? Apa yang kita harus lakukan dalam larangan-larangan yang beliau sabdakan? Semua itu akan kita kaji dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang saya pilih pertama tadi adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 6, yaitu firman Allah ketika Allah ingin mengenalkan kepada kita mengenai kebesaran beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Allah menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa nabi itu yang harus dikedepankan oleh seorang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istri mereka sebagai ibu kaum mukminin. Istri Rasul sebagai ibu kaum mukminin. Ayat yang menjelaskan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ayat ini cukup menjelaskan mengenai kebesaran Rasulullah. Karena Allah ingin menjelaskan dalam ayat yang singkat ini bahwa kita harus meletakkan posisi Rasul di atas jiwa kita. Artinya perintah beliau melebihi semua perintah siapapun. Kecintaan kita kepada beliau harus melebihi kecintaan kita walau terhadap diri sendiri. Kalau kita mencintai diri, maka kita wajib mencintai Rasul melebihi cinta kita pada diri kita. Kalau kita menjaga diri kita, maka kita wajib menjaga Rasul melebihi kita menjaga diri kita. Rasul di atas segalanya. Karena itu kaum mufassirin ketika menjelaskan ayat ini mereka menyebutkan hukum Rasul di atas semua hukum manusia. Seruhan Rasul di atas semua seruhan manusia. Bahkan seruhan diri sendiri. Artinya kalau jiwa kita, diri kita menginginkan sesuatu, kemudian Rasul menginginkan sesuatu, maka kita wajib mendahulukan keinginan Rasul dan kita buang keinginan kita. Itu artinya an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Kalau Rasul memerintahkan sesuatu, apapun perintahnya, enak untuk kita lakukan atau tidak enak, kita merasa berat melaksanakannya atau ringan, kita sulit melaksanakannya atau mudah, kalau itu sudah perintah Rasul, maka harus kita dahulukan perintah beliau apapun yang terjadi. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Sebenarnya ayat ini ingin menunjukkan bahwa Rasul diberi oleh Allah wilayah mutlaqah atas seluruh makhluk. Rasul harus didepankan atas segala makhluk Allah. Cuman Allah menyebut kaum mukminin aula bil mukminin untuk menghormati kaum mukminin karena mereka dekat dengan Rasul. Wa illa sebenarnya Rasul aula dengan seluruh manusia. Karena apapun yang diberikan Allah kepada Rasul itu merupakan wilayah mutlaqah. Sehingga bukan hanya manusia, para malaikat, para jin dan para seluruh makhluk Allah harus cuman iya di hadapan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pernah kita bicarakan dalam waktu-waktu tertentu, mungkin tahun lalu, bahwa Jibril sendiri, kebanggaan Jibril adalah bahwa Jibril merupakan khadim Muhammad. Masih ingat ketika Jibril bertanya kepada Allah berkaitan siapakah ahlul kisah, ketika Allah menyebutkan bahwa mereka adalah Fatimah wa abuha wa ba'luha wa ibnahuma, Fatimah ayahnya, suaminya, kedua putranya. Jibril cuma berkata, ij'alni sadisan lahum, jadikan aku yang keenam dari mereka. Dalam satu riwayat lain, ketika Jibril melihat nama-nama ini di arsyullah, ketika Jibril tanya siapakah mereka itu ya Rabb, ketika Allah menjawab mereka adalah makhluk-makhluk pilihanku, spontan Jibril berkata ij'alni khadiman lahum,
jadikan aku pembantu mereka. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ini yang bisa kita fahami bahwa hukum beliau, ketentuan beliau, perintah beliau, seruan beliau, apapun harus Nabi terdepan. Seperti sabda beliau. Karena sebagian mufassirin menyebutkan ketika Rasul mengajak atau memerintahkan orang untuk pergi peperangan Tabuk, kemudian beliau memerintahkan agar orang keluar, agar orang-orang ini ikut keluar dalam peperangan bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ada sebagian para sahabat yang mengatakan, kami mau minta izin kepada ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Ketika mereka masih mau minta izin, turun ayat ini bahwa an-nabiyyu aula bil mu'minin. Kalau sudah yang mengajak Rasulullah, tidak lagi kita harus izin dengan siapapun. Karena panggilan Rasulullah di atas seluruh panggilan. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda dalam hadis yang mungkin sering kita dengarkan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum beriman salah seorang dari kalian sebelum menjadikan semua keinginannya hanya untuk mengikuti Rasulullah. Semua keinginannya disesuaikan dengan perintah Rasul. Artinya seorang mukmin di hadapan Rasul nggak memiliki pilihan, nggak memiliki apapun, yang ada cuma Rasul. Dan tidak ada selain Rasul. Ini an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, atau sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi, belum beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih ia cintai dari dirinya, dari hartanya, dari anaknya, dari seluruh manusia yang ada. Kadar iman kita lihat saja pada diri kita. Kita lebih mencintai siapa? Rasul, atau masih ada selain Rasul yang nempel di hati kita? Kita boleh mencintai orang tua kita, anak kita, istri kita, sahabat kita, kerabat kita, guru kita, saudara kita, boleh, dan memang begitu anjuran Islam. Tetapi kecintaan ini semua harus dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasul yang minta, maka tidak hak dan tidak punya pilihan. Ayat ini bisa kita jelaskan atau kita bisa fahami dengan ayat-ayat lain dalam surat Al-Quran. Seperti ketika Allah berfirman, yang saya baca tadi ialah firman Allah, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh seorang mukmin lelaki maupun perempuan, apabila Rasul telah menentukan hukum, telah memilihkan sesuatu untuknya, maka tidak boleh seorang mukmin lelaki maupun wanita mempunyai pilihan sendiri di atas pilihan Rasul. Kalau Rasul mengatakan A, harus A, tidak layak dan dilarang kita untuk mengusulkan pilihan, nggak boleh. Kalau Rasul telah menentukan sesuatu karena Allah, maka nalahumul khiyarah min amrihim, mereka dilarang untuk milih sendiri. Kemudian ayat berikutnya, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, yang bermaksiat kepada Allah, artinya memiliki pilihan di atas pilihan Rasul, mencari ketentuan di atas ketentuan Rasul,
mencari pendapat seseorang selain Rasul, memilih hukum selain ketentuan hukum Rasul, milih, belum merubah, apalagi merubah, karena milih saja dianggap maksiat oleh Allah. Dan kemudian Allah mengomentari, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh ia telah sesat dalam kesesatan yang gamblang dan nampak sekali. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Karena itu Rasul harus yang paling mahal dalam kehidupan ini. Semua selain Rasul murah. Semua selain Rasul murah. Semua boleh kita tidak memiliki. Semua boleh meninggalkan kita. Semua boleh memboikot kita. Semua boleh jauh dari kita. Tetapi yang tidak boleh bisa adalah hanya Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena apa? Karena beliau yang termahal. Orang-orang yang mengenal Rasulullah akan tahu kebesaran Rasulullah, baru mereka akan begitu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang tidak mengenal Rasulullah, mereka yang suka mengeluarkan pendapat di atas pendapat Rasul, mereka yang pernah masih usil melakukan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu melanggar ketentuan Rasul. Tapi orang-orang yang telah memahami Rasulullah, nggak ada. Apapun yang diminta Rasulullah murah, yang lainnya biar. Masih ingat mungkin kita berkaitan dengan seorang manusia yang kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kenal kebesaran Rasulullah, yang mencintai Rasulullah. Kemudian orang tersebut menganggap dirinya tidak ada, mutlak. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada cuma Rasulullah dan Allah. Kita mengenal sejarah malam hijrah. Ketika Rasul memanggil Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Ali, malam ini kamu tidurlah di tempat tidurku. Telah datang perintah dari Allah agar aku tinggalkan Mekah untuk berhijrah. Manusia yang diperintahkan oleh Rasul untuk tidur di tempat tidurnya ini adalah orang yang mengenal Rasulullah. Karena itu spontan keluar dari lisan Imam Ali, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, apakah kamu selamat?" Beliau tidak bertanya apakah aku selamat, tidak, karena beliau menganggap dirinya murah di hadapan Rasulullah. Yang mahal cuma Rasulullah. Apakah kalau aku tidur di tempat tidurmu, engkau selamat wahai kekasih Allah? Kata Rasulullah, iya. Spontan beliau sujud dan menangis bersyukur kepada Allah atas keselamatan Rasulullah. Ini manusia yang kemudian mengukir arti cintanya, arti dekatnya pada Rasulullah, arti pemahaman kebesaran Rasulullah ketika beliau kemudian berkata, "Ana abdun min abidi Muhammad." Aku cuman budak dari budak Muhammad. Seorang budak itu kapan pernah memiliki dirinya? Seorang budak itu adalah semua yang dimiliki hanyalah untuk majikannya. Karena itu kemudian Al-Imam Ali cuma mengatakan, "Ana abdun min abidi Muhammad." Dan itu kebanggaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengenal Rasulullah. Coba kita naik sedikit kepada paman Rasul atau ayah Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Talib alaihi salam. Ketika Abu Talib di Syaib Bani Hashim, ketika dikepung oleh orang Quraisy, diboikot, sehingga Rasul, Khadijah istrinya dan para keluarga Rasul gak mendapatkan makanan berhari-hari, kadang-kadang diboikot, dilarang membeli, dilarang semuanya. Sampai sejarah mencatat pernah mereka makan daun-daunan. Sehingga dalam kondisi semacam ini, apa yang dilakukan Abu Talib, pembela Rasul? Abu Talib sering kalau malam membawa Rasulullah pergi ke tempat lain, tempat tidur lain, dan menidurkan putranya di tempat itu.
Kemudian beliau berkata, hai putraku Ali, kalau ada yang ingin malam ini membunuh Rasul, menculik Rasul, biar kamu yang mati, jangan Muhammad. Ini dalam syair-syair Abu Talib yang amat terkenal ketika beliau berkata, demi Allah kalian gak mampu wahai kufar Quraisy mengganggu keponakanku Muhammad sebelum kalian melangkai mayatku. Wallahi lan tasilu bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Mereka tidak pernah sampai kepadamu sampai mereka melangkai mayatku. Ini orang yang kenal di hadapan Rasulullah, menganggap Rasul harus yang terdepan, gak pernah melihat diri beliau selamat, dirinya selamat atau tidak. Yang dilihat cuman Rasul, yang ada cuman Rasul. Dan hakikatan memang kita kan harus menyelamatkan diri kita, menyelamatkan ayah kita, anak kita, istri kita. Kalau kita mempunyai kewajiban menyelamatkan diri, keluarga, semuanya, maka menyelamatkan Rasulullah harus di atas semua itu. Kalau kita mencintai keluarga dan semuanya, maka kecintaan kita terhadap Rasul harus di atas semua itu. Kalau enggak, kata Rasulullah, belum beriman. Belum beriman. Kita kalau ingin tahu kedudukan kita di hadapan Rasulullah gampang. Kita melihat hati kita sebagaimana, sampai di mana kedudukan Rasulullah ada di hati kita. Persis itulah kedudukan kita di hadapan Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Karena itu kemudian setiap ketentuan Rasul yang ditentukan oleh Rasul, orang mukmin enggak punya jawaban. Nanti akan saya sebutkan, cuman ata'na, sami'na wa ata'na. Sebelum saya ke sana, saya ingin bawa beberapa contoh orang yang mengenal Rasulullah enggak pernah menolak Rasul. Kenapa ditolak? Dan kemudian sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul seperti kalian sesama kalian memanggil kalian. Manusia yang paling kenal Rasul, Bad'atul Mustafa, Fatimah Az-Zahra. Ketika turun ayat ini, kata Fatimah, aku melihat ayahku, kemudian aku datang kepada ayahku. Aku merasa takut untuk mengatakan ya Abah. Takut kalau itu kurang ajar dan gak sopan. Sehingga kemudian aku datang ke rumah beliau, beliau menyambut aku, kemudian aku berkata kepadanya, ya Rasulullah. Fatimah, putrinya, tiap hari manggil ya Abah, Abah. Tapi ketika turun ayat itu takut kalau memanggil Rasulullah Abah itu keliru. Untuk ta'ziman lil Habibil Mustafa. Ya Rasulullah. Rasulullah cuma melihat dan senyum, gak dijawab. Kedua kali Zahra berkata, ya Rasulullah. Rasul pun hanya senyum, gak dijawab. Ketiga kali Zahra berkata, ya Rasulullah. Rasul kemudian menoleh kepada putrinya, ya, kepada Zahra. Zahra, Fatimah putriku, ini ayat bukan untukmu dan bukan untuk anak-anakmu. Ayat ini untuk mereka, orang-orang yang punya watak kasar dan tabiat-tabiat kasar. Kamu wahai putriku Fatimah, tetaplah panggil aku ya Abah, fa innaha mahabbatun lil qalbi wa mardatun lir Rabb. Kamu tetap saja panggil aku Abah. Panggilanmu Abah itu lebih senang di hatiku dan lebih dicintai oleh Allah. Tetapi Zahra melihat an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Karena itu setiap Rasul menentukan sesuatu, jangan ada orang memilih. Maka lahumul khiyarah. Apa tugas kita? Apa yang harus kita terima dari Rasulullah ketika beliau menyuruh, memerintahkan sesuatu atau menentukan hukum? Coba kita dengar ayat ini. An-Nur ayat 51, Allah berfirman, Innam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Innama, kata Allah, lil hasr, hanya, nggak ada yang lain artinya. Sesungguhnya ungkapan seorang mukmin, ungkapan mukmin itu apabila diseru, diajak Allah dan Rasulnya untuk disampaikan hukum Allah dan Rasulnya, seorang mukmin tidak punya pilihan menyahuti perintah, menyahuti ajakan ini kecuali sami'na wa ata'na. Tidak ada kalau begini bagaimana ya Rasulullah, nggak ada. Kalau begini mungkin lebih bagus, nggak ada. Kita cuman punya sami'na wa ata'na. Innama, pakai al hasr lagi ayat ini. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah mensifati orang yang cuman punya sami'na wa ata'na ini dengan sifat yang paling indah. Karena akhir ayat ini Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang sukses, yang jaya, yang beruntung di dunia dan akhirat. Artinya orang yang beruntung itu cuman yang punya dua kalimat di hadapan ketentuan Rasul, yaitu cuman sami'na wa ata'na. Artinya kalau ingin menjadi orang yang sukses, beruntung di dunia dan akhirat, memperoleh kejayaan, kemuliaan, maka hendaklah cuman memiliki dua kalimat di hadapan Rasul, sami'na wa ata'na. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Kenapa kita enggak boleh milih di hadapan ketentuan Rasul? Kita oleh Allah untuk memilih agamanya enggak dipaksa. Allah cuma mengatakan Allah cuma berfirman la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam memeluk agama Allah. Kenapa dipaksa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang indah, yang hak, yang baik gamblang telah nampak mana yang indah, mana yang jelek. Al-haqqu min rabbik, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hak dari Tuhanmu. Yang mau masuk, mau beriman silahkan, yang enggak menerima akan kufur silahkan. Tetapi kalau kita sudah menentukan pilihan kita untuk beriman kepada Allah, untuk beriman pada Rasul, maka jangan kamu melecehkan ketentuanmu sendiri untuk melanggar ketentuan Allah dan ketentuan Rasul setelah kita pilih bahwa itu yang kita pegang. Kan sebenarnya orang enggak waras kalau ia yang memilih sendiri sesuatu, kemudian ia nggak menerima ketentuan yang ia pilih. Kalau belum masuk silahkan, tapi kalau sudah kamu menentukan untuk masuk ke sini, maka harus punya konsekuensi masuk ke sini. Konsekuensinya ialah kita cuman di hadapan ketentuan Allah, sami'na wa ata'na. Kenapa kita oleh Allah di hadapan ketentuan Rasul tidak boleh memiliki sesuatu? Kita cuman harus melaksanakan saja dan letakkan di depan Rasulullah. Jangan pernah melihat seumpama, satu contoh dan mungkin tidak terjadi. Kalau Rasul kemudian berkata kepada kita, masuk ke api sini, kita nggak punya pilihan, masuklah ke api. Tidak ada pilihan. Setelah kita jadikan beliau sebagai nabi kita, maka apapun perintahnya harus cuman sami'na wa ata'na. Kenapa kita tidak boleh memilih di hadapan ketentuan Rasul? Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Rasul yang tidak berbicara kecuali wahyu, wa ma yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyun yuha. Rasul yang cuma menyampaikan apa yang dari Allah. Rasul tidak mengajak kita pada sesuatu. Rasul tidak melarang kita untuk melakukan sesuatu, kecuali ajakan dan larangan itu pasti untuk kepentingan kita sendiri, untuk maslahat kita, untuk kebaikan kita. Sementara kita ini tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang tahu adalah Allah, dan Allah kemudian memberitahukan kepada Rasulnya, sehingga
perintah Rasul jangan kamu langgar, karena perintah Rasul itu adalah membawa kepada kejayaanmu, keberuntunganmu, kesuksesanmu di dunia. Kenapa kamu menolak? Bukankah pernah kita membaca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian untuk kehidupan kalian. Kenapa kita diajak hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, kita nggak mau? Kenapa kita sok pinter di hadapan Rasul dengan ketentuan Rasul? Kenapa kita menawar, merubah, memiliki pikiran lain, pendapat lain di hadapan pendapat Rasulullah dan ketentuan Rasulullah? Artinya ini kan cuman karena rahman Allah dan rahimnya, dan karena rahmatnya Rasulullah yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian semua seruhan ini ialah membawa kebahagiaan kita. Kalau kita nggak mengikuti Rasul, yang rugi bukan Rasul, tetapi oleh Allah dilarang, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menginginkan kita memperoleh kejayaan, kesuksesan di belakang Rasul ini. Kalau kita nggak mengikuti Rasul, Rasul nggak rugi. Kalau kita ke dokter, kita sakit. Kalau kita sakit pasti kita ke dokter, karena yang mengetahui penyakit kita seorang dokter dengan alat medisnya dan semuanya. Kemudian dokter itu melihat penyakit kita berbahaya, dia mengatakan jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Larangan dokter itu nggak menguntungkan diri dokter. Apa untungnya dokter? Tetapi kalau kita mengikuti larangan dokter itu, artinya kita benar-benar kita pegang, kita yang beruntung. Tetapi kalau kita melanggar dokter, dokter pun gak mendapatkan kerugian dari kita. Yang rugi juga diri kita sendiri, karena kita akan menghancurkan diri kita sendiri, karena ia tahu berkaitan dengan penyakit kita. Dan para anbiya adalah atibba'ul arwah wa atibba'un nufus, bahkan atibba'ul ajsam. Sebenarnya para nabi itu adalah dokter roh kita. Mereka yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan sebenarnya mereka juga merupakan dokter berkaitan dengan jasmani dan jasad kita. Kemudian kalau itu semua demi kebaikan kita, kenapa kita tolak? Karena itu kata Allah, jangan di hadapan ketentuan Rasul kamu cuman sami'na wa ata'na, laksanakan saja. Bukan cuman itu, bukan cuman melaksanakan kemudian terpaksa pun gak diterima oleh Allah. Kalau sudah Rasul menentukan sesuatu, kamu jangan menawar, jangan milih, jangan punya pilihan lain. Kemudian jangan juga menerima dengan terpaksa, karena ini demi kebaikanmu, tapi terimalah dengan senang hati. Coba kita dengarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Belum beriman mereka demi Tuhanmu, wahai kekasih Allah Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, sebelum mereka bertahkim kepadamu, mengembalikan semua urusannya dan perkara mereka kepadamu, kemudian mereka mendengarkan ketentuanmu, hukummu, fatwamu dengan lapang dada, dan kemudian tunduk dengan ketentuan itu. Dilarang untuk berkata coba begini mungkin lebih baik, itu dilarang oleh Allah. Cuman wa yusallimu taslima, pasrah mutlak. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Jangan, karena itu kita dalam surat Hujurat Allah melarang kita untuk mendahului Rasulullah dalam hukum. Jangan sok kita mendahului Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya untuk menentukan sesuatu, dan bertakwalah kepada Allah.
Mendahului dilarang, menawar dilarang, kita cuman boleh sami'na wa ata'na. Karena apa? Karena an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Orang-orang yang kenal Rasulullah nggak mau menawar Rasul. Kenapa kita ditawar? Tidak ada orang yang akan mengatakan Rasul minta sesuatu nggak diberi, nggak ada. Menawar nggak boleh, apalagi minta nggak diberi. Rasul memerintahkan sesuatu, kemudian ia mengatakan tidak, jangan lakukan ini. Kita mempunyai sesuatu yang lebih indah, cukup ini, jangan laksanakan. Ini hal-hal semacam ini dalam konteks Al-Quran dilarang oleh Allah. La tuqaddim. Bukan cuman menolak, bukan cuman menawar, bukan cuman menganggap kalau ini mungkin, kalau ini mungkin. Bukan. Katanya Allah, ketentuan Allah merubah hukum terlalu besar. Mengangkat suara di atas suara beliau dilarang oleh Allah. Bahkan diancam oleh Allah bahwa seluruh amalan kalian kubatalkan pahalanya. Kita sholat berpuluh tahun, zakat, puasa, sedekah, semuanya ini kata Allah, aku batalkan semua amalan kalian. Tidak ada pahala di hadapanku. Kenapa? Karena mengangkat suara di atas suara Rasul. Belum merubah hukum ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Rasul. Jangan menyeru Rasul, memanggil beliau seperti kalian sesama kalian. Karena itu mengakibatkan antahbata a'malukum. Allah membatalkan semua pahala amalan kalian. Wa antum la tash'urun. Allah enggak merasa. Penyakit yang paling bahaya itu penyakit yang diderita seseorang, tetapi orang itu enggak tahu kalau dirinya sakit. Kalau dari awal, dari dini tahu penyakitnya, dia cepat mengobati. Tapi kalau ia menganggap dirinya sehat, padahal ada penyakit yang bahaya dalam badannya, ini berbahaya. Karena sekali muncul penyakit ini, mati dia. Ada juga penyakit hati. Banyak orang berbuat, beramal, ia menganggap amal perbuatannya ini akan membawa ia ke surga. Tapi ia nggak sadar, ternyata amalan dia itu akan membawa ia ke neraka. Qul a'unabbi'ukum, seperti yang Allah sebutkan, mau kalian ku beritahu orang yang paling rugi. Siapa mereka itu orang yang paling rugi? Mereka yang beramal jelek tapi mereka menganggap amal perbuatan jelek itu baik. Ini yang Allah sebut bil akhsarina a'mala. Orang yang paling sesal, paling rugi. Dia melakukan kejelekan tapi ia pandang baik. Karena apa? Enggak merasa. Kata Allah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan mengangkat suara di atas Rasul. Dan para mufassirin menyebutkan, mengangkat suara di atas suara Rasul ini saat Rasul masih hidup di tengah-tengah kita atau beliau telah wafat, sama hukumnya. Karena itu Al-Imam Husain membawa dalil ayat ini. Ketika beliau membawa jenazah abang beliau Al-Imam Hasan ingin dikuburkan di sebelah Rasul, tetapi dilarang oleh orang-orang saat itu, dilarang dengan suara teriakan. Imam Husain kemudian membaca ayat ini, dilarang kalian mengangkat suara di atas suara Rasul ketika beliau masih hidup atau beliau telah wafat, sama. Bahkan kaum mufassirin lebih jauh dari itu, bahwa apabila dibacakan sabda Rasul, jangan ada suara yang lebih keras dari suara yang membacakan sabda Rasulullah. Ta'ziman lil Habibil Mustafa, untuk menghormati Rasulullah. Bahkan ketika dibacakan sabda beliau harus kita dengarkan, karena beliau tidak berbicara, hadis beliau kecuali wahyu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dilarang
Maka seorang muslim di hadapan Rasulullah cuman memiliki pilihan sami'na wa ata'na. Jangan terus seorang mukmin merasa punya pendapat di atas pendapat Rasulullah. Ini agama bukan agama kita. Ini agama Allah. Cuman Allah yang berhak menentukan halal haramnya, ketentuannya, dan Rasulnya melalui perintah Allah. Maka kita tidak perlu andil untuk mengatur agama ini. Kita cuman di hadapan agama ini hanya mengikuti apa yang ditentukan Rasulullah. Tidak boleh menentukan sesuatu. Allah berfirman dalam surat Hujurat, atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kalian ingin mengajari Allah berkaitan dengan agama kalian? Sehingga ada orang berkata, ini harus dirubah, ini telah ketinggalan, Rasul harus kita ambil beberapa hukumnya, yang sebagian kita tolak, sehingga Rasul minta sesuatu ditolak, gak diberikan permintaannya, sehingga Rasul menentukan hukum sesuatu, kemudian orang berkata itu dihalalkan zaman Rasul, tapi aku mengharamkan. Ini hal-hal suatu semacam ini ditolak oleh Allah. Karena orang yang masih memiliki pendapat setelah ada ketentuan Rasul, berarti orang yang paling sombong di hadapan Allah, karena ia ingin mensejajarkan dirinya dengan Rasulullah. Sementara siapa manusia yang mampu mensejajarkan dirinya dengan Rasulullah? Bukankah pintu kota ilmu Rasul yang memiliki semua ilmu Rasul? Cuman beliau berkata di hadapan kebesaran Rasul, ana abdun min abidi Muhammad. Padahal beliau nafsu Rasul, tetapi tidak mempunyai hak untuk mensejajarkan dirinya, untuk merubah ketentuan Allah. Sehingga ada orang ingin mengatakan, ini ketentuan Rasul, tapi aku robah. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan. Ini ayatnya sahih dalam Al-Quran. Kita cuma punya sami'na wa ata'na. Ketika kita melihat orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, Allahu Akbar, mereka tidak lagi mau melakukan sesuatu dalam ketentuan Rasul. Karena orang yang mau menawar Rasul, menolak ketentuan Rasul, itu sebenarnya orang-orang yang ingin mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan cuman urusan mengganggu beliau dalam merubah hukum beliau, bermuamalah dengan beliau kurang sopan saja membatalkan amal. Sehingga Allah dalam Al-Quran pernah menentukan pada kita, jangan masuk ke rumah Rasul kalau kalian mengganggu Rasul. Masuk jangan larang. Ini bukan urusan agama ya, cuman masuk ke rumah beliau. Coba kita dengarkan, kalau itu mengganggu Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li haditsin inna dzalika kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum sallallahu alaihi wa alihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumah Rasul seenak kalian sebelum diizinkan, kecuali kalau kalian telah diizinkan, silahkan. Itu pun tanpa melihat apa yang ada, apa yang disajikan, makanan apa, jangan. Tetapi kalian cuman idza du'itum fadkhulu, kalau dipanggil masuklah, belum dipanggil tunggu di depan. Ini adalah rumah Rasulullah. Ini rumah yang sering naik turunnya para malaikat Allah. Ini rumah yang paling bercahaya disaksikan oleh penghuni langit. Ini rumah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Rasul di akhir hayatnya sallallahu alaihi wa alihi, ketika itu beliau bersama Zahra, dan kepala Rasul ada di pangkuan Zahra dalam sakit keras beliau. Zahra mendengarkan ketokan pintu
Kemudian ia berkata, apakah engkau mengizinkan aku untuk masuk bertemu dengan Rasul? Rasul berkata, Zahra berkata, Rasul sedang sakit. Rasul dalam kepala beliau di pangkuan Zahra dan beliau tidur. Dalam satu riwayat sedang pingsan beliau waktu itu. Kata Fatimah, Rasul sedang sakit di luar pintu. Kedua kalinya orang mengetuk pintu. Kalian izinkah aku ingin masuk bertemu? Aku seorang asing yang ingin bertemu Rasulullah. Kata Zahra, Rasul sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Ketiga kalinya Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah, Fatimah izinkan ia untuk masuk. Abahku, ayahku, siapa ia? Kata Rasulullah, Fatimah putriku, ia adalah orang dan makhluk Allah yang tidak pernah minta izin masuk ke rumah siapapun. Dia tidak pernah mohon izin untuk masuk ke rumah siapapun di penjuru dunia ini, kecuali ia izin di rumah ini untuk menghormati ayahmu Muhammad. Ayahku, siapa ia? Kata Zahra, kata Rasulullah, putriku itu adalah malakul maut. Malakul maut pun harus izin masuk ke rumah Rasul. Jibril ketika telah mohon izin pada Allah untuk masuk di kisah, yang di kisah itu ada Rasulullah, ada Zahra, ada Imam Ali, Hasan dan Husain, dan oleh Allah telah diizinkan, turunlah kamu, telah kuizinkan untuk masuk ke sana menjadi keenam. Ketika sampai di hadapan Rasul, Jibril harus mengucapkan salam dan minta izin ulang kepada Rasul untuk masuk ke kisah itu. Rasul, karena itu katanya Allah, fa idza du'itum, kalau dipanggil fadkhulu, fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau sudah diberikan suguhan makanan, cepat-cepat kembalilah. Wala musta'nisin li hadits, jangan lama-lama duduk berbicara ke sana ke sini. Inna dzalika kana yu'dzin nabi, karena itu mengganggu Rasul. Tetapi kita lihat kebesaran Rasulullah. Fayastahyi minkum, tetapi Rasul yang penuh rahmah malu menegur kalian. Pulanglah, aku sibuk. Enggak pernah beliau. Fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Ini bukan urusan syariat. Masuk jadi tamu, pulang ke rumahnya tetap harus memiliki toto kromo, memiliki izin, memiliki adab di hadapan Rasulullah. Apalagi kemudian menolak ketentuan Rasul, karena itu mengganggu Rasulullah. Coba buka Al-Ahzab ayat 56. Apa orang yang mengganggu Rasulullah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, artinya dalam ketentuan Allah, syariat Allah, hukum Allah, dan mengganggu Rasulullah, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, mereka akan dikutuk oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum, Allah persiapkan untuk mereka yang mengganggu Rasulullah azaban muhina, siksaan yang akan mengenyahkan mereka. Jadi berhadapan dengan Rasul berkaitan dengan hal-hal semacam ini, karena menolak ketentuan Rasul, memilih pilihan tersendiri di atas ketentuan Rasul, itu meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Karena itu Allah cuma ingin kita ini memperoleh kebahagiaan. Sementara kebahagiaan itu cuman syaratnya harus kita cuman sami'na wa ata'na di hadapan ketentuan Rasul. Al-Quran memberi pada kita contoh bagaimana ketika ada orang yang melanggar ketentuan Rasul, apa yang terjadi. Ketika ada orang mempunyai pendapat dalam ketentuan Rasul, karena ketika Allah menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, ini mutlak. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, apapun tetap Rasul yang terdepan. Kita masih ingat ketika oleh Allah diabadikan perang Uhud, ketika Allah
mengabadikan cerita Uhud, di mana kaum muslimin oleh Rasulullah telah diatur karena beliau sebagai panglima saat itu perang. Beliau meletakkan 50 orang, posisi mereka di atas gunung. Kata Rasulullah, tugas kalian cuma melempari musuh dengan anak panah dari atas. Kita menang atau kalah jangan turun, tetap di sini. Terjadi peperangan. Di awal peperangan Rasul menang dengan para sahabatnya. Banyak musuh-musuh yang mulai agak, orang 50 di atas ini melihat di bawah sudah banyak menang. Kaum muslimin lainnya sudah mulai mengambil harta rampasan perang. Mereka berkata, ayo kita turun, selesai kita. Kata sebagian mereka, jangan, kita dilarang Rasulullah untuk turun. Kata yang lain, sudah menang, ada apa di sini? Satu riwayat mengatakan 46 turun, tinggal 4. Satu riwayat mengatakan 44 yang turun, tinggal 6. Mereka semua turun, tinggal 6. Musuh Allah saat itu melewat dari belakang samping sini, naik ke gunung, yang 6 dibantai, dan kaum muslimin dari bawah dilempari dengan anak panah. Sampai Sayyidul Wujud rompol giginya, berkeluaran cucuran darah dari mulut beliau. Sampai Hamzah wafat syahid gugur saat itu, dan hampir kalah kaum muslimin, sehingga 70 kaum muslimin wafat saat itu sebagai syuhada. Allah merekam, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Apakah telah ketika menimpa kepada kalian musibah, kekalahan di Uhud, sebelumnya kalian memperoleh kemenangan double 2 kali lipat di Badar, kalian teriak anna hadha, bagaimana bisa terjadi ini? Memang di akhirnya mereka menang, cuman sempat hampir kalah. Anna hadza, mereka teriak, kenapa kita bisa kalah? Jawaban Allah, qul huwa min indi anfusikum, ini karena tingkah laku kalian. Apa tingkah laku mereka? Melanggar ketentuan Allah, punya pendapat di atas ketentuan Rasul, punya pikiran lain di atas ketentuan Rasul, padahal Rasul telah menentukan menang atau kalah jangan turun. Lah kalau kita ingin memperbaiki diri kita, bagaimana caranya? Kita tidak boleh menawar ketentuan Rasul. Kita harus cuma mengikuti apa yang ditentukan oleh Rasul. Ada satu ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan mungkin dalam beberapa pertemuan, cuman malam ini ingin saya ulangi. Ada surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ayat kedua dalam surat Muhammad, Allah menjelaskan pada kita gamblang sekali. Kalau kita ingin memperoleh perubahan dalam kehidupan kita, kita yang terpuruk, kita yang kalah, kita yang paling terbelakang sekarang ini. Kalau kita ingin memperoleh perubahan kehidupan ini, ternyata perubahan itu datangnya cuma melalui Sayyidul Wujud Muhammad. Ya artinya kalau kita jauh dari beliau, kalau kita menawar ketentuan beliau, kita terpuruk. Kalau kita cuma mengiyakan ketentuan beliau, cuman sami'na wa ata'na, pasti Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Coba kita dengarkan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini Allah ulangi sebenarnya, karena pertama mengatakan amanu wa amilus solihat, tidak beriman sebelum mengimani apa yang ada pada Rasulullah. Tapi Allah ulangi lagi untuk menguatkan dan untuk memuliakan Sayyidul Wujud, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haq, dan itu yang hak. Artinya kalau orang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad, dengan Quran atau ketentuan-ketentuan sabda beliau ketika menerangkan Al-Quran, Allah akan berikan apa pada mereka? Kaffara anhum sayyi'atihim. Pertama, Allah akan hapus semua dosa-dosa mereka. Kedua, ini penting, wa aslaha balahum. Al-bal artinya hal, aslaha balahum artinya aslaha halahum. Allah akan merubah keadaan mereka. Ternyata kalau kita mau berubah, cuman kembalinya kepada Sayyidul Wujud.
Nggak ada pilihan lain. Karena itu harusnya an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Sekali lagi, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah nggak pernah melihat diri mereka ada di hadapan Rasul. Karena mustahil orang menganggap cinta pada Rasulullah kemudian masih ada makhluk yang ia cintai lebih dari Rasulullah. Mungkin kita masih ingat cerita anaknya Ra'isul Munafiqin Ibn Salul. Ketika mendengar isu dari para sahabat Rasul akan membunuh ayahnya karena anaknya muslim dengan Rasulullah, bapaknya ketua munafik yang mengejek Rasulullah, yang menganggap Rasulullah amat hina, menganggap Rasulullah hina dan ia yang mulia. Ketika mendengarkan suara-suara Rasul ingin membunuh ayahnya, dia datang menghadap pada Rasulullah, anaknya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau ingin membunuh ayahku. Kalau memang benar kamu ingin membunuh ayahku, biar aku yang bunuh ayahku dan aku bawakan kepala ayahku di hadapanmu." Kenapa? Karena ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya semua murah sebenarnya. Yang ada cuma Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada perintah untuk itu. Kita masih ingat seorang wanita dalam salah satu peperangan Rasulullah ketika Rasul kembali dengan rombongannya. Wanita itu menunggu rombongan Rasul yang kembali dalam peperangan. Karena dalam sejarah disebutkan juga Rasulullah ini kalau pergi dengan para sahabatnya dalam peperangan, dalam perjalanan, beliau yang di belakang kadang-kadang, paling belakang, untuk melihat mungkin ada dari para sahabatnya yang untanya terjatuh, yang ketinggalan, beliau bisa membantu sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah diceritakan oleh Jabir ibni Abdullah al-Ansari dalam salah satu perjalanan kita dengan Rasulullah, waktu itu untaku jatuh. Kemudian waktu aku masih ingin membetulkan apa yang kubawa menaiki untaku, ada suara, kamukah itu wahai Jabir? Aku menoleh, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kataku, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mari bawa ke sini. Kemudian sama Rasulullah diberdirikan sampai kuat. Kemudian Rasul berkata, naiklah. Berapa kamu beli ini? Dia bilang, aku beli dengan 5 uwaq ya Rasulullah. Bagaimana keadaanmu? Ayahku telah wafat ya Rasulullah. Apakah punya utang ayahmu? Iya ya Rasulullah. Nanti kalau sampai Madinah kamu pergilah kepadaku. Kemudian sekitar Madinah Rasul membeli unta itu, ditambahi lagi untuk membayar utang ayahnya. Kemudian Rasul berkata, sekarang wahai Jabir, ambillah unta ini. Sayyidul wujud. Selalu di belakang memang. Dalam perjalanan pulang, ada wanita yang menunggu rombongan Rasulullah ini, para sahabatnya. Ketika sampai, wanita ini selalu bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Kata yang lewat para sahabatnya, selamat. Kelompok kedua, bagaimana Rasulullah? Selamat. Kemudian ada yang berkata, oh kamu fulana? Iya, suamimu meninggal. Dia bilang, aku enggak tanya suamiku, bagaimana Rasulullah? Orang kemudian kedua mengatakan, saudaramu pun gugur, aku enggak tanya saudaraku, bagaimana Rasulullah? Terakhir orang berkata, anakmu pun gugur. Dia berkata, siapa yang bilang aku tanya anakku? Aku enggak tanya semua itu, aku cuma tanya bagaimana Rasulullah. Orang berkata, Rasulullah enggak apa-apa. Dia tetap berdiri. Sampai begitu berjalan rombongan Rasulullah, beliau menghadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, semua musibah tidak ada artinya bagiku, yang penting kamu selamat. Ini satu contoh yang ingin mempraktekkan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Orang tidak mau ingin menyakiti Rasulullah. Orang terlalu harus memberikan yang semuanya untuk Rasulullah. Kita melihat Zahra ketika beliau menceritakan, aku melihat Hasan dan Husain enggak memperoleh makanan berhari-hari. Kemudian aku memperoleh sekeping roti. Ketika roti itu ingin aku berikan pada kedua anakku, dan ketika aku ingin aku makan, aku ingat kepada ayahku. Waktu itu perang Khandaq dikepung. Fatimah lari memberikan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, datang pada kita sekeping roti. Aku harus mendahulukan kamu di atas semuanya. Kata Rasulullah, demi Allah putriku, ini hari ketiga ayahmu enggak makan sesuatu.
sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi an-nabi aula bil mu'minin, bahkan orang-orang tertentu, orang yang mengenal Rasulullah, para sahabat setia Rasulullah, tidak mau menyakiti atau ingin merusak kesenangan Rasulullah. Satu riwayat, ada seorang sahabat Ansari, begitu kita menulis namanya, seorang Ansari. Dia berkata pada istrinya, dia punya kambing, satu kambing. Dia berkata pada istrinya, sembelihlah kambing ini. Sebagian kamu panggang, sebagian kamu buat kuah. Aku ingin manggil Rasulullah malam ini berbuka tempat kita. Cuman itu yang ia miliki. Iya, kata istrinya. Dia sembelih. Setelah ia sembelih, diserahkan kambingnya pada istrinya. Dia pergi ke Rasulullah. Dia punya 2 anak yang masih kecil, 5 tahunan umurnya. Kedua anak ini menyaksikan ketika ayahnya menyembelih kambing itu. Setelah ayahnya pergi, dia berkata kepada adiknya, ayo ku praktekkan seperti ayahku tadi. Kamu aku sembelih. Masih kecil. Adiknya disembelih, teriak-teriak tapi telah terhus. Begitu teriak, ibunya marah. Ketika dibentak, anak ini lari, jatuh. Pun anak itu juga mati. Dua-duanya mati, cuman itu anaknya. Wanita ini tidak ingin mengganggu ketenangan Rasul di rumahnya, karena ia ingin memperoleh kebarokah Rasulullah ada di rumah beliau, dan tidak ingin Rasul kemudian datang mendengarkan cerita ini akan terganggu kesenangan Rasulullah. Apa yang terjadi? Kedua anak yang mayat itu dimasukkan ke kamar, ditutup, dia masak sesuai perintah suaminya. Buat kuah sebagian, buat panggang, selesai, siap semuanya. Datang suaminya bersama Rasulullah, dan Rasulullah mengajak para sahabatnya. Ayahnya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ibunya tidak menampakkan sesuatu terjadi. Jibril datang membisiki Rasul, ya Rasulullah, jangan kamu menyentuh makanan ini sebelum orang ini membawa kedua anaknya duduk bersamamu makan bersama. Rasul berkata kepada Ansari ini, anakmu mana? Bawa makan sini. Oh iya ya Rasulullah. Pergi abahnya mencari, enggak ketemu. Rasulullah, enggak ada, aku cari, mungkin sedang main. Aku enggak mau mulai makan ini. Panggil anakmu. Dia cari, akhirnya dia datang pada istrinya. Istriku, Rasul ini enggak mau makan. Di mana anak kita ini? Aku cari enggak ketemu. Kata istrinya, kemarilah. Ditunjukkan ke kamar, tapi jangan rame-rame. Kedua anakmu telah wafat. Dia kembali pada Rasulullah. Rasulullah tidak ada. Kata Rasulullah, harus kamu datangkan. Ya Rasulullah, diceritakan akhirnya. Bawa ke sini. Dibawa kedua mayat, yang satu tergorok. Rasul yang diberi oleh Allah seluruh mukjizat para nabi. Kalau Isa menghidupkan yang mati, apalagi Sayyidul Anbiya. Rasul cuma mohon kepada Allah, ya Allah, mereka telah menerima Rasulmu sebagai tamunya, ya Allah, kembalikan 2 anak ini hidup. Faqama, kedua-duanya bangun. Tapi yang ingin saya bawa cerita, wanita ini untuk mengganggu saja ketentraman Rasul, kesenangan Rasul, tidak mau dia. 2 anaknya sekaligus murah. Karena apa? Sedang menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedang ada di rumah beliau. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Rasul memang harus yang paling terdepan, semuanya enggak berarti. Ayyuhal ikhwah, ini ketika Allah tentukan semacam ini gunanya. Kita tidak pernah akan konsekuen dengan Islam yang kita anut ini. Kita tidak pernah akan memiliki sami'na wa ata'na kalau kita enggak meletakkan cinta Rasul itu terlebih dahulu ada pada kita, dan cinta itu menjadikan bahwa selain Rasul murah. Kenapa kita kadang-kadang lebih cinta istri, lebih cinta anak, lebih cinta yang lainnya? Karena kita lebih mengenal mereka melebihi Rasulullah. Ini akibatnya. Kalau kita ingin mengkaji Rasulullah, mengenali Rasulullah, sebenarnya itu akan menjadi naluri yang pasti. Kenapa kita nggak mencintai Rasulullah? Yang kita miliki semua ini adalah percikan dari Rasulullah. Karena kita nggak memperoleh apapun kecuali melalui Rasulullah. Karena memang Allah ciptakan pertama cuma nur beliau, dan dari nur beliau Allah ciptakan semua ini, dan termasuk kita.
Kalau kita mau menghitung-hitung adalah semua yang ada pada kita ini adalah berkat wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bukan umat Rasul, sudah hancur lama kita dengan apa yang kita lakukan ini. Tetapi karena kebesaran Rasulullah, karena curahan nikmat Rasul kepada kita, karena itu kita nggak boleh menawar. Karena apa? Pasti ketentuan Rasul, pasti perintah Rasul itu tidak pernah untuk mementingkan pribadi beliau, tetapi mementingkan umat. Bahkan beliau korban demi umat. Ingat waktu di Taif dilempari batu, keluar anak-anak kecil semua melempari beliau batu, kaki beliau berlumuran darah. Allah, bumi diciptakan untuk beliau, segala wujud diciptakan untuk beliau, tapi hari itu beliau melangkahkan kaki pun sulit di bumi ini karena dilempari batu. Dalam kondisi semacam ini beliau duduk pergi ke tempat jauh, berteduh di bawah pohon, berdoa kepada Allah. Malaikat penjaga gunung datang mengucapkan salam pada beliau. Kemudian beliau berkata, malaikat ini, ya Rasulullah, aku menyaksikan apa yang dilakukan umat ini terhadapmu. Izinkan aku ya Rasul, aku bawa gunung ini, aku hancurkan pada mereka. Tinggal kamu berkata, iya aku telah diizinkan oleh Allah. Tinggal kamu mengatakan, iya aku hancurkan, aku jatuhkan gunung ini pada mereka, orang Taif ini. Kata Rasulullah, jangan. Aku masih berharap dari anak keturunan mereka manusia-manusia yang akan lahir dan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya biar beliau yang dilempari, biar beliau apapun yang terjadi, yang penting tetap umat ini selamat. Kan Rasul berkata, aku lihat kalian seperti laron ini mendekati lampu. Begitu kalian mendekati api neraka, aku yang menarik kalian, jangan ke neraka. Sehingga beliau mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat teriak, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Faqad aba. Man asani faqad aba. Yang taat padaku pasti akan masuk surga. Yang melanggar ketentuanku berarti dia telah menolak surga tersebut. Kapan kita mencintai Rasul kembalinya? Kembali itu saja. Kalau kita sudah jadikan beliau di atas segala sesuatu. Jadi kembalinya anggap murah semua dulu. Apapun yang kita miliki. Kan kapan itu pernah saya bacakan ayat dalam Al-Quran. Kalau kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul masih di bawah cinta kita terhadap anak-anak kita, keluarga kita, ayah-ayah kita, maka kata Allah, tunggu saat kehancurannya. Karena pasti akan datang kehancuran. Karena kecintaan itu harus ada dimiliki Allah saja dan untuk Rasul. Dan kalau kita berikan kepada selain Rasul, pasti akan datang kehancuran yang dahsyat. Karena itu Allah cuma menyebutkan hatta ya'tiya amrullah. Kapan kita jaya? Kalau kembali pada beliau. Ayyul ikhwah, sebelum saya akhiri, ayat semacam ini mengajak kita untuk kita kaji sejarah beliau, kemudian kita ikuti perintah beliau, dan jangan pernah tenggang rasa dengan siapapun. Yang ada cuma Rasulullah. Kita harus berani berkata kepada siapapun yang tidak bersama Rasulullah, siapapun, ayah kita, istri kita, anak kita, saudara kita, siapa saja, itu semua di bawah. Yang ada cuma Rasulullah. Yang terdepan cuma Rasulullah. Bukankah kelak di akhirat, ketika seluruh anak Adam nafsa-nafsi, ketika semua anak Adam pergi ke Adam ditolak, pergi ke Nuh ditolak, pergi ke Ibrahim ditolak, pergi ke Musa ditolak, pergi ke Isa, Isa cuma berkata alaikum bi khatamin nabiyyin Muhammad. Kata Isa pergi cuma dia. Ketika anak Adam ini sampai pada Rasulullah mohon syafaat, Rasul cuma berkata ana laha, itu memang bagianku. Ana laha.
Sehingga kemudian beliau sujud dan tidak mengangkat kepalanya kecuali mendapatkan seruan dari Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mohonlah dikabulkan semua permintaanmu, berilah syafaat pada siapapun yang kamu kehendaki, akan diberi syafaat itu. Kalau kita kaji cuman beliau kelak yang akan membela kita ini, cuman beliau yang akan memberikan syafaatnya, berarti sebenarnya dalam kehidupan kita sebenarnya harusnya cuman beliau yang ada dan tidak ada selain beliau. Kalau kita ini ada kamus dalam kehidupan kita, buang semua kalimat di kamus itu, cuman letakkan saja satu kalimat Sayyidul Wujud Muhammad, yang lainnya buang. Bukan berarti musuhi lainnya, tidak. Kita mengikuti, mencintai orang-orang yang wajib kita cintai selagi mereka itu bersama Rasulullah. Kalau berpaling dari Rasulullah, pasti kita akan berkata, hadza firaqu baini wa bainik, karena kita cuman bersama Rasulullah. Cuman beliau yang mengatakan analaha. Di mana ibu kita, ayah kita, saudara kita, anak kita? Allah cuma menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Semua lari, yang ada cuman ana laha sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kejayaan dalam kehidupan dunia ini, kita kembali pada surat Muhammad tadi, walladzina amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Akan diperubah oleh Allah. Kalau kita membicarakan akhirat, siapa yang akan membantu memberikan syafaat, kemudian kita tahu bahwa beliau, maka sekali lagi kita jadikan dalam kehidupan kita ini cuman yang terdepan adalah Rasul. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ayyuhal ikhwah, itulah kajian kita malam ini berkaitan dengan Rasul. Tetapi seperti kajian-kajian sebelumnya, kita selalu mohon kepada Allah, jangan sampai kajian ini cuman habis dalam kajian, tapi kita minta kepada Allah, bertawassul pada Rasul, agar Allah meletakkan pada kita kecintaan pada Rasul dan keluarganya. Kemudian kita jadikan Rasul yang terdepan di atas segala sesuatu, sehingga kemudian kelak kita tidak malu mohon syafaat di akhirat di hadapan Rasulullah, karena kita telah cuman memiliki dua kalimat saja di hadapan beliau, sami'na wa ata'na, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.